Setelah wawancara itu, Marsha menuai respon dari netizen-netizen yang mengatakan bahwa gaya berbahasa Inggrisnya medok atau tidak sempurna. Dia menuliskan di captionnya broken English. Iya, mengistilahkan dengan broken English. Bahasa Inggris yang medok. Nah, dari situ, kami tertarik ini. Bahasa Indonesia berarti ya? Bahasa Indonesia ini. Aduh. Ya, selamat apa saja. Malam ini cukup serius ini. Karena ya betul ya Mas. Betul ya, cukup serius karena ada statement dari seorang idola kami yang menurut kami perlu dibahas, perlu direspon dengan baik ini. Dengan serius ya? Betul. Serius dari Kak Marsha VOB kemarin beberapa waktu yang lalu sempat mengeluarkan suatu statement di postingan Instagram Mas ya. Postingan Instagram. Betul. Yang menurut kami itu cukup menarik untuk diperbincangkan, dibahas, terutama buat kami berdua dan harapannya mungkin juga buat penonton dari Serawung dan Balai Ceprot khususnya. Yang bunyi statementnya adalah seperti ini. Seperti ini. Ya. Ini dekat tak usah. Tak usah. Ben ku metu. Iya. Nah, ini videonya dan ini statementnya. So my name is Marsha. Hello, I'm Marsha. I play guitar and sing for VOB. Have you traveled to West Java? It's a small village, 3 hours from the city. Maybe you could say that we are one of those people who were saved by music. We were saved from underage married costume music. We have the courage to oppose it. We were survived from depression because we can express our emotion through our songs, and we can even support other women's movements and dreams through metal music. To all oppressed women, whether in Afghanistan or anywhere around the world, your voice is important for all of us. To explain to others who misunderstood our music, because at the time many people say that our music is satanic music and we are bad influence for Muslimah. All this time, I'm sick of hearing how people talk about women's bodies. Even when sexual violence happen to us, our body are still to blame, and everyone wanna interfere in deciding what we should wear, do, and even how we appear in public. It makes our body look like public property, and honestly, we don't like it. There's no specific things, but we just care about what's happening around us. For us, hijab is personal choice, and we feel comfortable to wear it, and we believe that all women in hijab like us must feel the same way. Who wear hijab as their personal choices must feel the same way. Maybe it's time for us to learn how to respect whatever choices that they make for their bodies, because in the end, we all know that our body is not public property. Ya, kemarin sempat menurut kami cukup apa ya? Cukup dalam statement ini karena berawal dari video interviewnya Marsha ya Mas ya. Ya VOB. VOB. Di situ Marsha dengan kearifan lokalnya di mix dengan bahasa Inggris yang kebetulan itu adalah media luar mestinya. Media luar yang mau menginterview. Nah, terus timbullah beberapa komen-komen mungkin atau respon dari orang-orang yang
setelah wawancara itu Marsha menuai respon dari netizen yang mengatakan bahwa gaya berbahasa Inggrisnya medok atau tidak sempurna. Dia Ya, menuliskan di captionnya broken English. iya, mengistilahkan dengan broken English. Bahasa Inggris yang medok. Nah, dari situ, kami tertarik ini menanggapi statementnya Marsha itu. Saya pribadi mengatakan bahwa tidak, kita kan bukan orang Inggris atau kita bukan orang Amerika. Kalau saya pribadi, Ya bukan orang yang berbahasa sehari-hari dengan bahasa Inggris. betul, Ya. bukan berbahasa. Bahkan mungkin kami berdua pun di sini juga terbiasa berbahasa sehari-hari bahasa Jawa. Jadi kalau bahasa Indonesia pun ya medok. Betul. Terdengar mungkin Terdengar broken. broken Indonesian bagi yang mendengarkan. Tapi- Terdengar bahasa Indonesia yang medok. betul. Yang kami garis bawahi adalah di manakah kesalahannya? Iya. Ya, Mas, seperti itu, Mas. Betul. Betul. Apa salahnya berbahasa medok, Mm-mm. bahkan berbahasa Indonesia, apalagi berbahasa Inggris? Iya. Ya. Nah di caption itu kan juga Marsha menuliskan bahwa sebenarnya tidak ada yang salah dengan medok. Iya, betul. Tidak ada yang masalah dan kami sepakat dengan hal itu. Betul. Kadang yang kita lupa adalah kita itu malah mungkin mereka yang berkomentar bahwa Marsha itu medok, atau mungkin bagi orang-orang daerah yang mungkin terdengar lucu ketika berbahasa bukan di daerahnya, bahkan bahasa asing, kami malah mempertanyakan bahwa kedaerahan dari yang komen itu. Maksudnya mungkin mereka tidak terbiasa berbahasa daerah di mana mereka tiap hari makan nasi dari daerah itu. Iya. Mungkin mereka juga pernah lahir di daerah itu. Lalu apakah mereka lupa bahwa mereka juga berasal dari daerah itu? Ya. Jadi nek aku pribadi menganggapnya gini ya, yang namanya bahasa adalah sebuah sistem untuk berkomunikasi. Ya. Yang disepakati bersama. Ya. Intinya adalah ada dua orang manusia atau lebih yang berkomunikasi menggunakan sebuah bahasa yang disepakati. Jadi intinya adalah sama-sama paham. Menggunakan bahasa apapun disepakati bersama dan sama-sama paham. Goalnya adalah saling mengerti maksudnya. Saling mengerti maksudnya. Nah, jadi mau medok maupun fasih, yang Betul. penting sampai. Iya. Pola komunikasinya kan sampai. Tidak sampai, ya itu yang jadi masalah sebenarnya. Bahkan mungkin ketika ada orang yang terlihat misal bahasa Inggrisnya sangat fasih, tapi ternyata maksudnya tidak sampai Ke Inggris. ke Inggris, Ke terlalu ke Inggrisan seperti itu. Jadi lucu ya, kita jadi lucu saja. Mati bahasa itu kan adalah sarana berkomunikasi, terlepas itu dari medok dan tidaknya. Iya, Esensinya seperti itu, Mas. iya. Sepakat. Jadi menurut kita ya tidak ada yang masalah dengan medok. Justru malah medok itu memberikan aksen, ya toh? Memberikan aksen identitas Betul. bahwa oh ini dari daerah mana ya? Ya. Harus seperti orang Cina. Ketika dia berbahasa Inggris, dia punya ciri khas. Tetap ada ciri khas. Jadi ada ciri sendiri. khasnya. Orang Jepang, Betul. orang Prancis. Dia punya aksen-aksen Prancis Ya. yang bagi sebagian orang dianggap aksen Prancis ketika berbahasa Inggris itu terdengar bagus. Nah itu kan ya nggak fair ya. Kenapa kalau aksen Prancis dianggap bagus, kalau aksen Jawa, aksen Sunda dianggap medok? Kan Iya. aneh. Orang Prancis pun yang pakai aksen Prancis juga medok sebenarnya, karena dia nggak bisa, belum lanyah, belum fasih kan. Belum pasti, betul. Tapi toh nggak ada masalah. Karena kadang kita dipermasalahkan oleh
bangsa kita sendiri. Iya. Dianggap bahwa terlalu kedaerahan. Loh, memang kita daerah-daerah. Ya, memang. Apa salahnya? Tidak apa-apa. Betul sekali. Ya mungkin kalau aku pribadi, ketika kita berbahasa Inggris, mungkin fase-fase itu ya enggak perlu. Yang penting kita bisa seperti membedakan penyebutan yang hampir mirip penyebutannya, agar orang ngerti orang itu menyebutkan apa sih. Where, kan gitu. Itu kan dua kata yang hampir sama. Hampir sama. Nah, yang penting sebenarnya itu, kalaupun dia menggunakan aksen misal dari Jawa Barat, Sunda, atau dari Jawa Tengah, Jawa Timur, tidak ada masalah. Betul. Toh dulu saya pribadi pernah ada pengalaman waktu itu di tempat kerja saya memang kedatangan dari teknisi asing karena dia harus menginstal mesin, betul. Dan waktu itu saya masih lulus STM dan di situ memang membantu, istilahnya mereka butuh apa, mereka asisten. helper. Betul. Itu pun juga mereka juga tidak keberatan misalkan kita pun tidak hanya dengan isyarat, misalkan mungkin kita belum bisa mengatakan kalimat secara lengkap, makan atau minuman, kita bisa isyarat dengan seperti ini atau ini. Kan paham. Oh ya, makan. Betul. Yang penting maksudnya tersampaikan dan mereka waktunya makan. Oh iya, time. Oh iya, buncit maksudnya. Iya. Nah, kadang yang mengkritik itu juga enggak tidak memahami posisi mereka ini, Marsha dan kawan-kawan ini. Mereka itu istilahnya mungkin bisa disebut ya bahasa Inggrisnya pas-pasan. Tapi dalam video itu bagus loh mereka cara berkomunikasinya. Nggak banyak orang yang pede bisa berkomunikasi langsung dengan istilahnya orang bule atau orang yang memang kesehariannya berbahasa Inggris. Bahkan di negeri orang. Di negeri orang apalagi ya. Speaking di waktu manggung. Tidak ada masalah. Betul. Jangan-jangan ini malah bagi mereka yang mungkin mengomentari bahwa Inggrisnya medok, itu Anda ini belum pernah secara langsung ngomong dengan dengan orang asing secara langsung. Bisa jadi. Mungkin mereka hanya pintar di les-lesan atau pintar di sekolah yang mungkin mengharuskan bahwa harus benar pelafalannya seperti ini. Tapi ternyata orang asing pun tidak membutuhkan kedalaman pemahaman bahasa yang kecuali kalau komunikasinya dalam hal sastra. Mungkin itu penting. Betul. Karena sepemahamannya harus konteksnya sama. Beda. Ya. Konteksnya adalah conversation. Komunikasi. Betul sekali. Mikmu melorot. Conversation. Nama band yang tidak terlalu terkenal. Nggak terkenal. Tapi ada lagunya. Ada karya lah paling. Lumayan lah. Bahasa Inggris. Nah, itu. Saya pernah pengalaman. Kebetulan saya pernah jadi vokalisnya waktu itu. Pernah apa masih? Masih, tapi kan sudah lama enggak berarti ya, Pak. Kita nggak pernah dulu ya. Pernah. Waktu itu memang lagu-lagu dari band itu berbahasa Inggris. Nah, waktu pertama kali pengalaman rekaman, recording, ada teman yang hampir sama tadi mengkritisi bahwa nyanyimu medok. Nyanyinya medok seperti itu. Karena bahasa Inggris semua. Iya, betul. Lalu saya coba kembali lagi. Lalu harus seperti apa saya bernyanyi atau melafalkan itu, karena memang ya lidahnya sudah lidah terprogram dengan intelijensi orang Jawa, jadi ya untuk membahasakan itu agak susah. Akhirnya harus berulang-ulang take sampai medoknya tidak terlalu. Coba ditanyakan Pak enggak? Terkesamarkan. Gimana? Kenapa? Kalau medok kenapa emangnya? Pernah enggak ditanyakan?
mungkin mungkin teman-teman waktu itu belum memahami genre Britso. Jadi ya British desa itu belum sampai, jadi belum in lah ya, jadi kita belum British desa belum sampai sana. Britpop tahunnya Britpop bener. Nah, maksud saya gini, kalau medok apakah pesannya tidak tersampaikan? Ya mungkin iya sih. Karena ketika aku mendengarkan, aku tidak mudeng. Ini liriknya bercerita tentang apa? Tapi banyak kok band yang sama sekali tidak kelihatan liriknya apa. Iya dong. Band-band underground itu yang dia vokalnya growl, vokalnya scream itu kita hampir tidak tahu loh. Kalau tidak lihat apa liriknya langsung, kita tidak baca liriknya, kita tidak mudeng. Ini mereka ngomong apa? Betul. Iya dong. Atau mungkin harus seperti itu supaya tidak terdengar medok mungkin ya. Ya enggak. Enggak juga. Lah, Bob Marley itu bahasa Inggrisnya juga aneh loh. Oh ya, Jamaican ya. Jamaican English. Iya, betul. Enggak fasih loh. Nah, tapi kenapa kok ditiru? Kenapa kok terlihat keren? Iya juga ya, betul. Maafkan kemampuan kami yang tidak terlalu dalam waktu itu. Enggak masalah sebenarnya. Ya, satu hal yang mungkin saya pribadi menggarisbawahi sekarang adalah memang kita ini bukan orang manca. Jadi ya kita harus bangga dengan dari mana kita berasal. Oh iya. Kita berasal sehingga apapun yang kita keluarkan atau kita sampaikan dalam bahasa asing itu adalah untuk berkomunikasi, dan tujuannya adalah tadi saling mengerti maksudnya. Bahkan bahasa Indonesia pun waktu itu dideklarasikan sebagai bahasa nasional pun juga untuk mempersatukan kita yang dari banyak suku agar kita ketemu dengan suku lain di satu bangsa Indonesia. Ada kesepakatan. Ya, kita bisa saling berkomunikasi dengan baik seperti itu. Tapi ketika kita sudah pulang ke tempat kita, ya alangkah baiknya juga kita berkomunikasi dengan bahasa ibu kita masing-masing. Nah, mungkin ada yang bertanya, kalau Mbok ndak usah, kalau medok Mbok ndak usah bahasa Inggris di bandmu itu loh. Di bandmu yang belum terkenal itu. Mungkin baru saya yang Ya toh. Iya. Cita-citanya mungkin adalah waktu itu adalah masih termindset adalah Inggris itu keren. Oke. Seperti itu, bahwa padahal ya kita juga belum tentu laku di kancah lokal juga. Tapi kan enggak bisa gitu juga dong. Ketika VOB menciptakan lagu dengan bahasa Inggris, apakah dia akan berpikir akan dikenal di mancanegara? Oh, iya. Enggak juga dong. Enggak. Belum, maksudnya mungkin belum ke arah situ. Pemikiran kami yang terlalu jauh, bukan terlalu kebablasan. Enggak juga. Ya mungkin gini. Kenapa sebuah band dia menggunakan lirik bahasa Inggris? Karena bahasa Inggris adalah bahasa internasional yang disepakati, gitu loh. Mungkin dia merasa, karena sekarang kan eranya global. Agar pesannya dari lirik mendunia itu bisa dimengerti oleh orang-orang yang berbahasa Inggris atau di belahan dunia yang lain. Mungkin seperti itu, bukan soal enggak cinta dengan kebudayaan daerah. Nah, justru dengan lirik berbahasa Inggris tapi dengan penyampaian yang punya aksen atau bisa disebut broken English atau medok, itu justru itu identitasnya, cirinya. Dia tetap memakai bahasa yang disepakati di internasional tapi tidak kehilangan ciri dan budayanya. Setuju. Mungkin itu nanti kalau reuni lagi akan saya sampaikan. Belum ada job soalnya. Masa belum terkenal sudah bubar. Loh, justru cita-cita kami itu bikin album pertama itu langsung the best. Gitu ya. Langsung the best. Iya. Cita-cita yang luhur. Iya. Seperti yang luhur.
Langsung the best ya. Langsung the best. Kok iso ya? Sangat visioner. Sangat visioner. Belum ada berarti. Belum ada di dunia ini. Dewa pun harus menunggu beberapa album baru the best. Ya. The best terus apa? Iya sih. The best terus. Jadi nek justru saran saya nek pada Marsha dan teman-teman VOB ya tetaplah jadi dirimu sendiri saja. Betul. Ketika pun berbahasa Indonesia campur-campur dengan bahasa Sunda ya tidak ada yang masalah. Harusnya agar banyak orang juga belajar ya berbahasa Sunda. Oh, prestasi VOB juga sudah tidak diragukan lagi, tidak perlu dipertanyakan lagi. Iya. Keinggrisannya atau pelafalan bahasanya di situ. Nggak masalah, biarin. Nggak ada tau orang bule yang di review atau apa sih reaction yang pernah saya komentari itu ya? Tidak ada yang mengkritisi soal bahasanya, logatnya. Mana dia malah kebanyakan liriknya bagus ini. Tidak ada yang mengkritisi soal Inggrisnya lucu, Inggrisnya aneh. Nggak ada. Justru orang sini. Betul. Terlalu nyinyir gitu ya dengan mungkin. Budaya nyinyir itu ya. Wah, sok-sokan bahasa Inggris. Belum fase. Mungkin itu sedikit apa ya, dibilang reaction juga bisa atas statementnya Marsha. Mungkin dari Balad Ceprot juga kalau ada yang punya pendapat yang berbeda atau mungkin ingin menambahi obrolan kami ini, tetap seperti biasa bisa komen dan tetap support sama VOB ya. Betul gitu. Tetap Sunda, tetap Indonesia. Iya.